Itulah sebabnya hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran itu cukup untuk mewakili, menjawab seluruh hukum yang akan muncul. Maka salah satu caranya apa? Ulama harus tahu setiap hukum yang disebutkan oleh Allah apa ilatnya. Maka ilatnya umpamanya apa? Dalam khamar, maka digali oleh ulama, apa sebabnya khamar itu diharamkan? Maka mereka simpulkanlah, oh khamar itu diharamkan rupanya. Maka ilat itu Bapak Ibu sekalian ada metodenya. Bagaimana metode kita menetapkan bahwa sebab hukum ini? Itu kajiannya panjang itu. Kalau saya itu mengajar itu di kuliah S2 minimal itu. Itu waktu kuliah S3. Itu Bapak Ibu, kalau itu betul-betul belajar khusus itu. Ini kalau orang seperti ini belajar untuk apa? Dia siap untuk menjadi mujtahid. Kan itu tuh Pak. Jadi ada faktor. Nanti cara menilai faktor itu bukan sembarangan itu, tidak sembarang orang. Itu harus menguasai ilmunya. Maka ada namanya masalikul ilat, cara mencari ilat. Kemudian Bapak Ibu sekalian ketika ketemu ilatnya, apa kata ulama ilatnya kenapa khamar itu diharamkan? Karena dia memabukkan. Kenapa diharamkan khamar itu? Apa sifat yang membuat khamar itu diharamkan? Rupanya apa? Maka disimpulkan oleh ulama karena khamar memabukkan. Setelah disimpulkan ilat itu, dengan ilat itulah terjawab seluruh permasalahan sampai hari kiamat. Maka kalau sudah ditemukan ilatnya, maka ada kaedahnya apa? Seluruh apa di dalam kaedahnya itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu berlaku bersama ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Tak ada ilat, tak ada hukum. Walaupun yang disebut oleh Allah di situ khamar, padahal khamar itu menurut bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu makna khamar itu adalah perahan anggur. Itu khamar namanya. Maka perahan anggur, setelah diperah anggur itu dijadikan diperas, kemudian diambil airnya. Setelah itu apa? Dilakukan proses fermentasi. Setelah dilakukan proses fermentasi sekian hari sehingga dia menjadi barang yang memabuk, itulah yang disebut khamar, yaitu perasan anggur yang difermentasi. Sekarang yang difermentasi orang untuk menjadi barang memabukkan, apakah hanya anggur? Sekarang apple juga bisa, tapai juga bisa, cuma macam-macam. Coba Bapak lihat itu penjual khamar kadang-kadang kalau di airport itu, sekarang saya lihat itu macam-macam itu, jenis-jenis whisky apa pemabukan itu. Maka apa kita katakan bahwa apa? Kalau yang memabukkan itu khamar baru haram. Kalau selain khamar tidak haram, karena tidak sebut Al-Quran. Itulah sebabnya ulama bukan bertitik tolak dari khamarnya, tetapi bertitik tolak dalam mendudukkan hukum dari ilat dan sifat yang dikandung oleh khamar. Khamar itu sifatnya apa? Memabukkan. Maka keluar kaidah seluruh yang memabukkan apapun namanya sampai hari kiamat haram hukumnya dengan ayat ini. Maka Allah tak perlu nyebut lagi perahan apel, perahan ini, perahan ini. Kalau itu disebut semua berapa tebal perahan itu? Masya Allah. Akan narkoba, perlu dijelaskan narkoba lagi. Narkoba itu lebih dahsyat dari khamar. Kalau khamar itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada orang kalau sudah terbiasa nak mabuk dia malah. Kalau sudah itu aja minumnya 10 botol tenang-tenang aja dia. Artinya apa? Saya melihat kenapa khamar menjadi pilihan oleh Allah, karena khamar itu adalah tingkat yang terendah dari perahan yang Bapak Ibu sekalian yang memabukkan. Sedangkan yang lain-lain itu lebih parah sebenarnya. Karena khamar itu dari anggur. Maka sebelum khamar itu diharamkan oleh Allah, Allah menyebutkan bahwa apa? Anggur itu salah satu karunia Allah, makanan yang lezat, minuman yang lezat kata Allah. Allah sebut itu. Tapi ketika difermentasi menjadi memabukkan, maka dia menjadi haram. Atau Bapak Ibu sekalian, maka apa? Kalau sudah yang khamar saja, peran anggur saja haram, apalagi narkoba. Bukan hanya otak yang ditutupnya, yang ditutupnya memabukkan,
tapi fisik habis, jiwa habis, iman habis, kehidupan pun. Coba lihat orang-orang narkoba itu. Maka kalau Bapak Ibu mencari apa? Apa hukum narkoba? Maka haram. Apa dalilnya? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Di sini Allah menyebut khamar. Khamar saja yang paling ringan itu diharamkan, apalagi narkoba yang paling parah. Bahkan bukan hanya menutup akal, tetapi menghancurkan kehidupan. Ayat itu pendek-pendek saja Bapak Ibu sekalian. Maka kalau itu tidak kita tahu, tidak bisa kita. Maka kita kadang mengaji ditanya orang, gimana Quran itu bisa menjawab seluruh permasalahan? Ada yang cara begitu itulah. Itu bagaimana kaidah-kaidah itu bisa apa? Itu Rasulullah mengajarkan. Dan itu sahabat-sahabat yang melakukan proses ijtihad seperti itu. Contoh lagi, umpamanya maka ulama mengambil faktor. Di dalam Al-Quran itu Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di situ ada ayat fala taqul lahumā uffin. Ini larangan ini. Jangan kamu sampai mengatakan kepada dua orang tua kamu, bapak ibu kamu, kata-kata uff. Kalau bahasa kitanya nanti berarti apa? Diambil hukum pertama. Berarti ayat itu menjelaskan, menunjuk kepada haram hukumnya mengatakan kepada dua orang tua. Berarti haram. Setelah itu apa? Apa hukum mengatakan sama orang tua? Hukumnya haram. Apa dalilnya? Fala taqul lahumā uffin. Kemudian kenapa diharamkan mengatakan kepada orang tua? Maka dicari faktor hukumnya. Itu sebabnya apa hukumnya? Apa yang menjadi dalilnya? Kemudian apa yang menjadi sebab dan faktornya? Maka apa yang menjadi ilat ataupun sebabnya? Maka digali oleh ulama, kenapa dilarang mengatakan kepada dua orang tua? Yang menjadi sebabnya adalah karena kata-kata itu menyakiti. Maka apa? Tidak perlu apa itu tanya-tanya lagi itu. Oh, jadi yang dilarang itu cuma mengatakan berarti mencaci maki orang tua tidak ada masalah dong. Karena yang dilarang cuma berarti syatmuhuma wa sabbuhuma, mencaci maki, menghina orang tua, gimana hukumnya? Berarti tidak dilarang, tidak ada larangan mencaci maki orang tua. Yang dilarang cuma begitu. Itu orang tidak berakal itu namanya. Subhanallah. Kemudian bagaimana memukul orang tua? Tidak ada kan dari situ, jangan kamu pukul dia. Yang cuma dikatakan apa? Maka Bapak Ibu sekalian disimpulkan oleh ulama bahwa apa? Kenapa dilarang kata Karena kata itu menyakiti. Maka muncul sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Seluruh perkara, kata-kata, sikap, perbuatan yang menyakiti orang tua haram hukumnya dengan ayat ini. Saja haram, apalagi itu tuh. Maka Quran tak perlu nyebut lagi. Jangan kamu pukul dia, jangan kamu hina dia, jangan kamu, itu bertele-tele Quran itu namanya. Subhanallah, terhebatnya Quran itu. Itu tidak tahu, tidak bisa ketahui kecuali oleh ulama. Itu ulama. Itu sebabnya Rasulullah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, apa yang diberikan kepada dia? Kepahaman dan kedalaman di dalam agama. Maka ulama-ulama itu warasatul anbiya. Karena mereka yang telah menjawab masalah-masalah itu, mereka gali itu. Maka tidak ada Bapak Ibu satu pun masalah yang akan terjadi di dunia ini kecuali sudah ada jawaban dalam Al-Quran. Tapi siapa yang mampu menjawabnya? Tentu ulama. Ahli fikih itu itulah. Dia harus tahu. Ini kalau saya buat contoh-contoh banyak sekali. Maka itu namanya ilah. Itu namanya sebab hukum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah ilah hukum itu diketahui oleh seorang fakih,
Itu makna tadi asyak, bahwa makna fikih itu adalah syak, menggali sampai rahasia-rahasia hukum itu. Dia tahu apa hukumnya masalah itu. Yang kedua, dia tahu dalilnya. Yang ketiga, dia tahu faktornya, sebabnya apa. Yang ketiga, dia dituntut untuk mengetahui apa tujuannya. Banyak diharamkan, tujuannya apa? Contoh khamar tadi. Khamar hukumnya haram. Setelah itu dalilnya innamal khamru. Kemudian kenapa? Karena dia memabukkan. Dan apa tujuannya diharamkan? Maka itu namanya maksud atau maqasidus syariah. Maksud syariah dalam menetapkan dan mensyariatkan sebuah hukum. Maka apa kata ulama dalam menyimpulkan maksud daripada mengharamkan khamar adalah hifzul aqli. Maka maqasidus syariah itu apa? Yang niscaya, yang harus ada. Tujuan syariat itu mensyariatkan sesuatu. Ini diperintahkan, diwajibkan, ini disunatkan, ini diharamkan, ini dimakruhkan, ini dimubahkan. Untuk apa? Menjaga 5 keniscayaan. Tujuannya adalah untuk menjaga yang 5. Apa menjaga yang 5 itu? Pertama, agama. Maka diharamkan khamar itu apa? Karena untuk menjaga agama. Karena orang kalau sudah minum khamar, kalau sudah memabuk, dia enggak akan peduli solat lagi, dia enggak akan peduli dia menegakkan agama ini. Maka apa? Kita tidak butuh umat yang mabuk. Maka umat pemabuk jangan diharapkan mereka untuk menegakkan agama. La ilaha illallah. Maka pertama apa? Untuk menjaga agama. Diharamkan oleh Allah semuanya. Dan diwajibkan semuanya pertama menegakkan agama. Yang kedua apa? Untuk menjaga jiwa. Maka berapa banyak Bapak Ibu sekalian korban jiwa terjadi gara-gara pembunuhan, ketika diteliti bahwa yang membunuhnya rupanya orang mabuk. Subhanallah. Jadi apa? Diharamkan khamar itu supaya apa? Terjaga jiwa manusia, tidak terjadi pembunuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa lagi? Yang ketiga itu adalah untuk menjaga akal. Jadi urutannya itu oleh Imam Ghazali. Pertama agama, kedua adalah jiwa. Ini fisik kita ini, jangan sampai mati. Jangan sampai apa? Maka orang kalau sudah dengan khamar mabuk aja dia berbahaya. Maka banyak orang ketika mabuk bunuh diri. Ketika mabuk dia bunuh orang. Kalau tidak diri dia, kalau tidak diri orang lain. Termasuklah narkoba. Kalau sudah narkoba candu, itu apa? Kuburan aja saja untuk dia lagi. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, dahsyat agama kita ini. Hari mana orang menista Al-Quran itu? Insyaallah semuanya Al-Quran dasar kita. Rugi kita Bapak Ibu sekalian kalau tak paham Quran itu. Quran itu betul-betul pedoman, petunjuk. Baik semuanya. Konsep hidup secara utuh. Tak ada tandingannya Bapak Ibu sekalian. Dan dia up to date untuk semua zaman. Di mana dan kapan saja. Dahsyat Quran itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian coba lihat. Untuk apa? Menjaga apa lagi? Pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Maka apa? Agama ini kepengen supaya akal kita sehat selalu. Karena hidup ini tuntutannya apa? Siapa yang tidak kepengen semua sehat akal? Karena semua orang yang dipuji orang itu Bapak Ibu sekalian akalnya. Maka kalau ada orang baik akhlaknya, jujur apa? Wah, akalnya mantap, matang akalnya. Maka akal itu semakin sehat, akan semakin apa? Bagus perbuatan-perbuatan, perilaku-perilakunya. Tapi kalau akal mabuk saja, ngomong sembarangan, sikap sembarangan, nyakiti orang, tak peduli dia. Kalau sudah orang mabuk, tak tahu dia lagi tersinggung, orang tak singgung. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang pemabuk itu manusia-manusia kasar, manusia-manusia tidak beradab, manusia-manusia tidak berakhlak. Mana akalnya tak lurus. Maka apa? Dilarang kita minum khamar itu karena dimabukkan, menutup akal. Dan Allah bertujuan mengharamkan sesuatu supaya akal kita terjaga. Akal kita itu paripurna, akal kita itu adalah akal yang sehat. Kemudian apa lagi? Untuk menjaga harta. Karena kalau sudah mabuk itu Bapak Ibu sekalian, habis harta dibuatnya. Pertama harta orang yang mabuk itu. Kadang-kadang apa? Lebih utama oleh dia beli bir itu, karena kalau sudah candu
Nah, apalagi narkoba. Biar anaknya nak makan, tapi dia dapat narkoba. Kadang-kadang rumahnya pun sudah dijualnya untuk beli. Astagfirullahaladzim, gawat sekali Bapak Ibu sekalian. Narkoba ini. Maka sepakat dunia sekarang itu apa? Bahwa sanksi untuk narkoba itu dahsyat. Kenapa? Karena berbahaya sekali untuk kehidupan ini semuanya. Hancur agama, hancur jiwa, hancur akal. Kemudian harta habis. Bayangkan bermiliar-miliar untuk membeli sesuatu yang merusak. Astagfirullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah mabuk, akal sudah tidak ada. Negara ini pun terbebani. Maka berapa banyak orang kriminal setelah itu dipenjara. Terpaksa negara ini ngasih makannya gratis. Maka karena mabuk. Saya ceritakan di sini. Ketika saya ke Australia, maka saya tanya di sana, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Barat itu sekarang mereka itu kepengen melarang rakyatnya minum khamar itu, memabukkan itu. Kenapa? Karena salah satu yang membuat krisis negara itu adalah barang-barang yang memabukkan ini. Bagaimana jalannya? Maka saya tanya analisanya gimana itu? Karena minum khamar itu budaya bagi mereka. Maka mereka pagi pergi bekerja, sore pulang, itu harus minum. Maka minuman khamar itu budaya, itu yang tidak bisa candu sudah. Tetapi apa? Negara sebenarnya risau. Karena mereka sudah merasa rugi, dirugikan dengan minum khamar itu. Pada saat ketika ke Australia itu, saya tidak ada polisi di jalan, tidak ada polisi lalu lintas di siang hari, tidak nampak, tidak ada polisi razia. Karena seluruh pelanggaran itu lewat CCTV. Kalau ada nanti kecepatan melebihi 70, pokoknya 71, langsung terekam itu. Tinggalnya bayar nanti lagi. Maka mereka tak perlu polisi di jalan itu. Ada pelanggaran nanti nyabet orang lain nanti itu semuanya terekam nanti. Maka tinggal aja nanti. Kalau asal ada berurusan nanti kepada negara, ini kamu belum bayar, ini bayar bayar semua habis itu. Maka mereka itu disiplin Bapak Ibu sekalian, jaga uang aja mereka itu cuma itu. So kadang-kadang satu pelanggaran mereka itu sampai $300 habis hasil mereka itu semua. Itu sebabnya mereka disiplin itu. Kadang saya kesal juga. Kalau negara mereka disiplinnya luar biasa teratur. Tiba nih negara kita, lebih parah pula dari kita lagi. Kenapa? Karena mereka itu cuma aja. Ada mereka. Agama ini bisa membuat orang teratur, Bapak Ibu. Itu kemarin demo yang 7 juta orang lebih itu, kalau tidak kena agama kemarin itu bisa itu. Dahsyat itu. Agama itu dah. Itu luar biasa, itu memperlihatkan kepada dunia Islam itu dan Islam itulah yang mampu damai. Islam itu bersih. Coba setelah demo bersih semuanya. Tapi coba preman-preman itu demo. Cuma berapa orang demo sampah aja semua. Astagfirullahaladzim. Islam tidak bisa politik itu, tidak bisa supaya dunia tahu itu. Jadi di Australia itu Bapak Ibu sekalian analisanya kenapa? Karena sudah membuat negara itu krisis. Karena negara di sana itu ya sama dengan kita sekarang, sistem BPJS, sistem asuransi. Jadi negara yang menanggung setiap Bapak Ibu sekalian, karena rakyat membayar pajak yang sangat tinggi sekali. Nanti semua kesehatan, pendidikan ditanggung negara. Maka rakyatnya sakit apa saja itu dirawat. Nanti kalau dia cacat, nanti akan diberikan tunjangan sosial sampai dia mati. Dan rumah sakit di sana mahal-mahal. Kadang ada berapa? Satu malam $600 Australia semalam. Setelah diteliti mereka buat kajian bahwa rata-rata penyakit-penyakit yang menyebabkan orang lama menginap di rumah sakit, itu Bapak Ibu sekalian ada 2 akibat. Pertama sekali akibat rokok. Rokok menyerang paru-paru. Banyak penyakit paru-paru ini 3 bulan kadang-kadang rumah sakit. Bayar dengan surat atau pemerintah yang bayar semuanya. Gimana tidak habis negara itu? Maka juga kedua, saya melihat tidak ada polisi. Tapi malam-malam polisi razia. Jam 11 malam polisi razia di jalan-jalan. Di stop semua mobil.
Rupanya di stop mobil itu cari apa? Saya tanya, itu apa itu? Maka setiap mobil yang lewat di stop, disuruh keluar supirnya, kemudian disuruh masukkan alat ke mulutnya. Rupanya alat mendeteksi mabuk, kadar mabuknya sebesar. Jadi kalau kadar mabuknya melewati kadar yang sudah apa, itu langsung diseret dan dimasukkan ke mobil polisi dan dia antar dia ke rumah dan mobilnya diamankan. Kenapa? Karena mereka sudah terbukti kalau sudah melebihi apa batas apa itu Bapak Ibu sekalian, mabuknya itu menimbulkan kecelakaan. Setelah kecelakaan cedera. Kalau cedera masuk rumah sakit dan pemerintah membiayai hidupnya sampai mati gara-gara khamar telah membuat miskin negara. La ilaha illallah. Islam sudah saudara. Kalau sekarang mereka pusing. Terus sebabnya krisis negara mereka semua. Salah satunya karena riba, karena khamar, karena judi, pergaulan bebas, apa semuanya menghancurkan kehidupan, tatanan kehidupan mereka, ekonomi, sosial. Itulah sebabnya apa? Kalau kita mau maju, komitmen dengan Islam, Islam itu akan membuat kehidupan kita maju semuanya. Maka Islam ini kalau kita amalkan, tak boleh mubazir, berarti menjelaskan apa ekonomi, tak boleh mabuk, tak boleh judi. Maka apa? Uang kita itu terarah kepada yang baik. Gimana tidak kuat ekonomi umat Islam itu? Tidak ada itu perguruan bebas, tidak ada tempat mesum, tidak ada apa. Maka semua harta umat Islam itu untuk yang baik-baik. Gimana tidak akan kuat mereka? Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya salah satu sebab diharamkan sesuatu tujuannya apa? Untuk menjaga harta. Kemudian setelah itu apa? Menjaga yang kelima, kata Imam Ghazali, dan sepakat ulama mengatakan itu seluruh perintah agama ini mengarah kepada 5 maksud tujuan: untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, kemudian menjaga harga diri, kehormatan diri. Maka salah satu mabuklah contohnya. Kenapa orang diharamkan dia mabuk-mabuk? Masalahnya apa? Karena kalau sudah mabuk tak ada harga, ngomong sembarangan dicaci maki orang dia. Nah, kalau ada di warga kita pemabuk, dia dihormati orang dia. Ada harga diri itu. Istrinya malu. Kalau ada kita umpamanya ya, ada seorang bapak pemabuk dia. Setiap hari pagi-pagi pulang-pulang mabuk. Itu anaknya kemana wajah pergi? Pergi ke sekolah anaknya apa? Disorak-sorakin oleh orang-orang. La ilaha illallah. Habis martabat anaknya. Istrinya juga malu kepada tetangga. Auzubillah. Dan dia sendiri tak ada harganya di depan semua orang. Istrinya tak akan menghargainya. Anaknya akan membangkang kepada dia. Kemudian tetangga begitu juga semuanya. Hilang harga diri kita. Padahal apa? Hidup kita ini apa? Walaupun tak punya uang, tapi terhormat hidup kita. Kita bahagia. Walaupun tak kaya, kita tak banyak uang kita, tapi tetangga menghormati kita. Istri di rumah menghargai kita. Anak-anak semuanya taat sopan kepada kita. Ya Allah, hidup di gaya ini Bapak Ibu sekalian, inilah agama. Maka di sini apa makna daripada fikih? Salah satu maknanya al-fiqhu. Maka artinya apa? Seorang fakih dibutuhkan dia bukan hanya menghafal hukum, tetapi menggali rahasia-rahasia hukum sampai kepada tujuan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dia menggali rahasia hukum itu sampai kepada hikmahnya. Contoh umpamanya apa? Orang mencuri. Mencuri itu hukumnya apa? Dipotong tangannya. Berarti mencuri haram. Sanksinya dipotong tangan. Nanti kenapa dipotong tangannya? Ilatnya, sebabnya adalah karena mencuri. Maka nanti apa? Segala yang disebut mencuri namanya, maka hukumnya dipotong tangan. Bagaimanapun bentuknya. Benar, sebenarnya nanti berkembang. Mencuri dalam elektronik, mencuri. Karena ada hacker-hacker sekarang, rekening orang dijebolnya. Nanti gimana itu? Bagaimana fatwanya itu? Orang di rekening orang dijebolnya kosong, dibuat rekening orang itu. Ketangkap itu gimana itu? Dan dia tak masuk ke rumah orang dia. Tidak ada lemari yang dia buka. Tapi dia buka. Itu gimana hukumnya?
Maka kalau seandainya wujud di situ makna mencuri, nah kalau sudah mencuri dia namanya potong tangannya, bagaimanapun bentuknya. Walaupun teknologi berkembang sebegitu canggih, tapi kalau disebut mencuri, ya sudah. Maka ilatnya mencuri. Nah, kemudian apa nanti? Jadi itu sebabnya apa? Karena dia mencuri. Kemudian tujuan hukumnya, maksud hukumnya apa? Untuk menjaga harta. Kenapa dipotong? Supaya harta orang terjaga, aman kita. Sekarang ini kan karena tidak ada potong tangan, tidak aman kita. Motor terpaksa dikunci ganda. Coba ada potong tangan itu, bapak taruh tuh kunci, tidak ada itu cuma ngambil itu. La ilaha illallah. Nah, kita menuntut hukum Islam itu harus dilaksanakan supaya aman kita. Itu aman kita itu. Kadang dibawa pun motor ke kamar tidur, bangun-bangun tidak ada juga. Astagfirullah. Tapi coba potong tangan itu. Habis itu. Yang korupsi potong tangan di satu. Tidak ada yang korupsi lagi itu. Untuk apa uang miliaran tangan tidak ada? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, dahsyat hukum agama kita ini. Agar nanti maksud hukumnya apa? Supaya terjaga harta. Setelah itu apa? Ada pula di balik maksud itu hikmah. Apa hikmahnya dipotong tangannya? Supaya apa? Supaya dia yang dipotong tangannya jerah, dan juga apa? Menghalang orang lain yang sudah melihat hukum itu untuk melakukan tindakan mencuri. Itu hikmahnya. Coba hukum itu. Maka hukum itu ada hukum, ada dalil, ada faktor hukum, kemudian ada maksud hukum, kemudian dibalik maksud itu lagi punya hikmah, dan itu semuanya harus dikuasai oleh seorang yang ahli di bidang fikih. Bapak Ibu sekalian, karena jam 10 insya Allah kita akan sambung. Ini baru pengantar ini. Insya Allah kita sambung nanti pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat dan semuanya kita panjang umur. Bapak Ibu sekalian, fikih ini sebenarnya kalau betul-betul Bapak Ibu kita tahu hikmahnya, wah enak sekali kajian fikih ini. Rupanya apa? Menyentuh kehidupan kita semua, dan nampak bahwa fikih itu sebenarnya apa? Untuk kemaslahatan hidup kita.